Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Muhammad Hakiki, NPM 2051030346, jurusan Akuntansi Syariah kelas D. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Ihya Al-Mawad dalam Kerangka Hukum Pertahanan di Indonesia. Ihya Al-Mawad merupakan upaya menghidupkan dan mengelola tanah yang tidak terjamah oleh manusia sebelumnya atau tanah yang pernah dikelola namun dilantarkan dalam kurun waktu yang lama. Islam menganjurkan agar manusia memakmurkan tanah atau bumi yang diamanahkan oleh Tuhan. Dalam kajian fikih klasik, Ihya Al-Mawad berimplikasi kepada pemerolehan hak milik atas tanah yang diupayakan Ihya Al-Mawad dan berlaku bagi segala jenis tanah. Kenyataan tersebut berbeda dengan ketentuan dalam hukum pertahanan yang berlaku di Indonesia. Di Indonesia, tiap jengkal tanah yang bukan atas nama pribadi dan hak ulayat tanah tersebut merupakan tanah negara, sehingga tidak ada tanah yang tanpa atas nama. Meskipun terdapat beberapa jenis tanah negara yang boleh dikelola atas seizin pemerintah, dengan analisis deskriptif dan perbandingan terhadap konsep Ihya Al-Mawad dan hukum pertahanan di Indonesia, diperoleh dua kesimpulan utama. Yang pertama, tanah Al-Mawad dalam kerangka hukum pertahanan Indonesia meliputi tanah terlantar, tanah timbul, dan tanah reklamasi. Terhadap ketiga jenis tanah tersebut, boleh dilakukan upaya Ihya Al-Mawad atas seizin pemerintah. Yang kedua, implikasi Ihya Al-Mawad dalam kerangka hukum pertahanan di Indonesia hanya pada hak pemanfaatan dan pengelolaan, tidak sampai kepada pemerolehan kepemilikan. Ihya Al-Mawad dalam kajian fikih tanah dalam Al-Quran atau bahasa Arab secara umum dikenal dengan istilah al-ard. Kata al-ard tersebut dimaknai dengan bumi, daratan, dan sejenisnya. Tanah merupakan bagian dari harta yang bisa dimiliki dengan memperhatikan persyaratan sesuatu untuk disebut harta yang meliputi bisa dikuasai, diupayakan, dan dimanfaatkan. Bisa dengan tegas disebutkan bahwa tanah adalah harta. Al-Mawad yang dimaksudkan adalah untuk konteks tanah dan atau daratan. Tanah dalam bahasa Arab dikenal dengan al-ard, al-bar, sebagaimana Quran surat Yasin ayat 35 menyebutkan bahwa Allah telah menghidupkan tanah yang awalnya gersang, kemudian tanah tersebut mengeluarkan atau menghasilkan biji-bijian yang bisa dimakan manusia. Konsepsi tanah Ihya Al-Mawad dipertegas oleh Al-Qudah. Menurutnya, setelah menimbang dari beberapa pendapat fuqaha, menyimpulkan tata cara Ihya Al-Mawad. Yang pertama, pelaksanaan Ihya mempertimbangkan setempat. Yang kedua, untuk bangunan dibuktikan dengan membuatkan dinding dari bahan yang wajar dan terdapat pintu. Yang ketiga, untuk area pertanian dibuktikan dengan mengalirkan air atau membuat irigasi untuk tanah kering. Rekonsepsi Ihya Al-Mawad perspektif hukum pertahanan di Indonesia. Yang pertama, rekonsepsi tanah Al-Mawad. Tanah Al-Mawad dalam kajian literatur fikih dipahami sebagai tanah yang mati, tanah yang tidak diberdayakan, dikelola, dimanfaatkan, dan diolah oleh manusia. Boleh jadi tanah tersebut karena kondisi yang ada sehingga tidak dijamah manusia atau sudah pernah dikelola manusia namun kemudian ditinggal dan ditelantarkan dalam waktu yang lama. Contoh tanah yang tidak dikelola oleh manusia adalah tanah yang kering tandus, yang tidak mendapat pengairan, dan tanah rawa yang dipenuhi dengan air. Kesimpulan dari jurnal ini adalah, dalam peraturan pertahanan di Indonesia terdapat 3 jenis tanah yang termasuk kategori tanah Al-Mawad. 3 jenis itu adalah tanah terlantar, tanah reklamasi, dan tanah timbul. Tanah terlantar merupakan tanah yang tidak digunakan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya oleh pihak yang diberi hak mengelola tanah tersebut dalam jangka waktu tertentu. Tanah terlantar di sini baik yang berupa atau berasal atas nama tanah negara maupun tanah adat. Adapun tanah reklamasi dan tanah timbul merupakan tanah baru yang muncul di tepi pantai atau sungai, baik karena proses alam atau timbul maupun hasil campur tangan manusia atau reklamasi. Jurnal yang saya dapatkan dari website https://journal.walisongo.ac.id/index.php/ahkam/artikel/download. Terima kasih atas waktunya. Bila ada salah-salah kata atau grogi, saya mohon maaf. Apabila saya
salah kepada Allah saya memohon ampun. Wabila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.